So itu kan sudah keluar daripada kebiasaannya orang Arab jahiliyah. Maknanya Islam ketika itu minority sedikit, sehingga sedikitnya itu dianggap sebagai ghuraba, yaitu orang-orang asing. Itu zaman Nabi di awal. Begitu perempuan ya. Nah, nanti kita ada motivasi dari kita. Kemudian ketika Islam diteruskan oleh para khulafa ur-rasyidin, para sahabat, diteruskan lagi dengan tabi'in, diteruskan lagi dengan tabi'ut tabi'in ya, dengan sebutan generasi yang terbaik ya, kaum-kaum salaf itu ada pada zaman itu ya. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu generasi yang terbaik. So Islam sudah mulai menyebar ke pelosok dunia dan akhirnya Islam menjadi agama yang dipeluk oleh majority manusia, dan dibuktikan ketika itu masyarakat Muslim yang ada di Mekah yang disebut dengan kaum muhajirin ketika meninggalkan bumi Mekah dan menuju ke Madinah, ya kan? Disitulah mulai dibina peradaban Islam dan tersebar luasnya Islam, ya. Yadkhuluna fi dinihi afwajan, masuk Islam itu berbondong-bondong sehingga Islam mengalami kemenangan. So maka yang jadi asing itu nanti bukan Islamnya tetapi non muslimnya gitu kan, karena Islam sudah tersebar. Jadi nilai-nilai pergaulan, nilai-nilai tradisi ya menjadi nilai-nilai yang Islamik begitu, yang merujuk kepada agama Islam dengan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mengalami fase yang cukup panjang ya, sehingga Islam tersebar di mana-mana kan, betul tak? Pada zaman itu Islam tidak asing kan, tidak asing. Tetapi selepas melalui zaman itu, ya hiduplah namanya akhir zaman, dan disinilah kita hidup. Di akhir zaman itulah sekarang kita hidup. Jadi bila kita hidup di akhir zaman, maka tentunya Islam itu seperti pada zaman Nabi, gitu. Walaupun kita tidak ada Nabi di akhir zaman ini, tapi keadaan kita itu macam keadaan para sahabat yang hidup di zaman Nabi, yang begitu minority, sedikit, boleh dihitung, dan ialah sangat berat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam itu. Cuma perbezaannya, kita di akhir zaman ini yang betul-betul memegang Islam ini kan sedikit ya. Mungkin jumlah orang Islam itu banyak, tetapi seperti buih. Yang sedikit itu seperti emas, ya sedikit itu. Pada zaman Nabi kan tidak ada istilahnya, pada zaman Nabi di awal ya, Islam itu macam buih, tidak ada. Islam itu sedikit, tapi sedikitnya itu emas gitu. Nah, kalau zaman kita, jumlah umat Islam itu banyak, tetapi yang seperti emas itu sedikit, dan sedikitnya itu boleh kita merujuk seperti zaman Nabi gitu. Jadi kita hidup di akhir zaman. Maka ketika bada'a, ya, al-Islamu bada'a, Islam itu bermula dengan gharib. Kalau ada kata wasayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing juga, maknanya ada awal zaman, ada akhir zaman begitu. Dan kita ketika hidup di akhir zaman, tak ada orang mengatakan kita hidup di awal zaman, pertengahan zaman, kita di akhir zaman. Apalagi kalau kita sudah bincang tentang masalah perang dunia ini, seolah-olah kita macam bertanya, masih boleh ke hidup panjang lagi nih kan? Macam seolah-olah kita ini sudah ready untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi, dah ready untuk berhijrah ke bumi Palestina, dan macam dah ready untuk memperbaiki diri dengan kualiti keimanan. Anytime datang yang dikatakan Imam Mahdi itu kita akan berbaiat kepadanya. Itu kan menjadi satu perjuangan dekat kita pada hari ini nih. Bagaimana kita nak mengisi iman kita, memantapkan semula kualiti hati kita. Bila ada pemimpin akhir zaman yang dikatakan sebagai Imam Mahdi itu datang, kita akan menyerahkan diri kita untuk menjadi pengikutnya, karena tujuannya adalah untuk memerangi musuh-musuh Islam. Sama seperti situasi Nabi, ya, yang dikelilingi oleh para sahabat berperang,
melawan musuh-musuh Islam. Jadi kita sekarang ini perempuan tidak ada macam berpikir santai. Tapi bagaimana sekarang ini kita berpikir untuk memperbaiki kualitas iman kita, teruskan perjuangan untuk belajar Quran dan Sunnah, sehingga keimanan kita meningkat, keyakinan kita wujud tentang kebenaran Islam, dan akhirnya kita boleh membawa Islam itu lebih jauh di akhir zaman ini dengan mengikuti perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika berlaku nanti di akhir zaman, di mana nanti akan datang seorang imam yang disebut ya sebagai Imam Mahdi, yaitu imam yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengutusnya adalah supaya kita berpimpinkan dia. Maksudnya kita sekarang banyak mengalami ketidakpuasan dengan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh manusia di akhir zaman ini. Ya, huru-hara semuanya. Ya, kadang manusia ini sudah dipilih, dibagi oleh Allah, ditentukan oleh Allah jalan hidup, tapi menolak diberikan aturan hidup, yaitu nilai-nilai Islam dalam Quran, ditolak, sehingga merumuskan cara hidup sendiri, dan hasilnya seperti ini. Cara hidup yang dirumuskan sendiri itu hasilnya seperti ini yang kita rasakan. Jadi merasa lebih pandai daripada Tuhan, hukum-hukum Tuhan ditolak, hukum-hukum Tuhan tak dianggap, dan hukum-hukum manusia yang selari dengan nafsu mulai diambil. Dan akhirnya kita boleh melihat sekarang ini ya, bagaimana Islam dikatakan asing di akhir zaman. Kalau kita tengok tentang pergaulan, mungkin kita tengok pergaulan di negara Islam, maksudnya negara yang majoritinya itu orang-orang Islam. Kita kadang tak boleh membezakan mana Islam, mana yang tidak Islam. Dengan nama mereka, dengan pakaian-pakaian mereka, dengan lifestyle mereka, budaya mereka. Macam kita tak boleh beza. Mereka berkawan baik antar sesama non-muslim gitu ya, dengan berkawan baik itu maksudnya melebur jadi satu, berasimilasi ya. Kita boleh tengok orang yang tidak menutup aurat, ternyata dia seorang muslimah gitu, identitinya itu Islam gitu dalam identity card-nya. Kita tengok mereka menikah, misalnya menikah married by accident, itu bukan lagi non-muslim gitu ya, itu juga muslimah gitu. Kita boleh tengok mereka minum arak atau menghisap dadah gitu, itu bukan non-muslim, itu juga muslim dan muslimah juga gitu. Jadi akhirnya kita susah untuk membezakan mereka yang beragama Islam dengan nilai Islam betul ya, dengan yang beragama Islam yang setakat dekat identity card. Nah, jadi nampak sangat ketika misalnya, contoh ya, saya contohkan. Contoh misalnya, dalam pergaulan itu begitu banyak orang mengambil normalisasi keadaan yang trendy gitu. Ya, kalau misalnya tidak seperti itu dianggap tidak masuk golongan mereka. Itu kan banyak ya, perempuan-perempuan yang sudah mulai mengekspos dirinya dekat media sosial. Kalau kita tidak follow kan kita dianggap asing. Ya. Jadi sekarang ini ya Allah, macam keadaan telah kembali pada masa lalu di awal Islam disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana sekarang punuk-punuk unta dekat rambut wanita, bagaimana mereka menari-nari layaknya biduan wanita, itu sudah, maksudnya kita boleh melihat jahiliyah pada zaman ini gitu. Karena itu ketika mana Islam dikatakan gharib di akhir zaman ini, persoalannya adakah kita sekarang ini sudah terasa gharib di mata ramai manusia saat ini. Gharib itu puan-puan begini ya, saya bagi tahu. Kalau misalnya kita melihat di padang Sahara itu pasir semuanya, pasir. Tiba-tiba di atas hamparan padang Sahara yang berpasir itu ada butiran sedikit ya, berlian.
Yang asing itu berliannya ataukah pasirnya? Oke, berarti yang asing itu adalah berliannya. Jadi berlian itu ketika asing dan menarik, maka cenderung untuk dikutip dan diasingkan. Pasir-pasir itu ibaratnya adalah masyarakat jahiliyah. Dengan tradisi jahiliyah mereka yang tidak mau menuntut ilmu, yang sibuk mengumpul duit banyak-banyak, untuk kemewahan, untuk kegahan, ya kan? Simbolik di situ. Itulah orang-orang jahiliyah. Para sahabat, ya, yang memeluk Islam tadi itu seperti berlian tadi itu. Akhirnya diasingkan oleh Allah untuk berhijrah ke mana? Ke Madinah. Kita juga posisinya seperti itu. Ketika kita bersosial, sudah tidak sama lagi dengan masyarakat yang ada. Nilai-nilai kemasyarakatan itu sudah diadopsi daripada nilai-nilai hawa nafsu manusia. So, kita yang memeluk Islam dengan nilai-nilainya, kita akhirnya kembali ke rumah kita dan mengasingkan diri untuk kita still belajar tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi. Makanya Nabi kan mengatakan di akhir zaman itu, wahai kaum lelaki, ikatlah bini kamu, anak-anak kamu untuk belajar tentang Islam itu. Karena kalau di luar akan bergabung lagi dengan tadi itu, pasir-pasir tadi itu. Jadi sesuatu yang dikatakan asing itu dia bernilai namun sedikit dan tidak layak untuk berkumpul sama-sama dengan yang tidak bernilai tadi itu. Makanya Allah kumpulkan semuanya para sahabat yang baik-baik tadi itu dengan sebutan Al-Muhajirin untuk berhimpun dekat Yathrib yang ditukar dengan Madinah, dan disitulah berkumpul bersama orang-orang Ansar. Nah, kemudian perempuan-perempuan yang ada dekat mana? Dekat Mekah turut berhijrah juga dan akhirnya diuji oleh Nabi SAW di Madinah, dan pada akhirnya nanti dipisahkan dan diceraikan daripada suaminya yang kufur dekat Mekah untuk dinikahkan dengan para sahabat Muhajirin yang ada di Madinah, dan sahabat Muhajirin disuruh mengembalikan mahar, ya, bukan mengembalikan mahar. Sahabat Muhajirin disuruh untuk melepaskan istrinya yang masih kafir dekat Mekah, biar istri yang kafir dengan suami yang kafir itu berkumpul dekat Mekah sama-sama jahiliyah gitu. Jadi dikumpulkan dekat Madinah. Jadi kita juga sekarang seolah-olah berada pada situasi yang seperti itu. Jadi jangan begini, kalau tengok orang ramai, majority, tetapi tidak mengamalkan nilai Islam, kita tak perlu komplain, tapi kita cukup mengatakan, oh dah akhir zaman. Oh Islam sudah gharib. Dan ini posisi aku, bagaimana aku nak bertindak seperti mana sahabat di zaman itu, tetap belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW. Kita mungkin tidak berpisah secara fisikal dengan Nabi SAW, tapi hati kita tak boleh berpisah. Karena itu sabda-sabda Nabi yang dihimpun oleh para ulama, kita pelajari semula. Seolah-olah kita hidup bersama Nabi SAW ketika kita berkelas hadis. Bahkan Nabi SAW juga sempat dalam perbincangan dengan para sahabat itu, Nabi kata, saya punya ikhwah, saya punya saudara. Para sahabat ketika itu bukan menganggap saudara Nabi ya para sahabat gitu, tidak. Mereka orang yang mempercayaiku, tidak hidup bersamaku, tetapi mereka ya percaya dengan aku. Dan orang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi SAW. So sekarang kita di akhir zaman, Islam sudah asing, tapi still kita belajar hadis Nabi SAW. Berharaplah kita ini adalah masuk dalam golongan saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi SAW. Jadi awal Islam gharib, pertengahannya Islam tidak gharib karena majority secara kuantiti maupun secara quality, dan di akhirnya kuantiti banyak, tetapi lama-lama menyedikit juga, tapi quality sangat sedikit. Jadi yang diukur itu adalah kualitinya. Bagaimanapun kalau kita hidup di akhir zaman, banyak orang Islam tapi tak membela Islam, tak membela kita, dan kita pelaksana Islam dan tidak terbela, apa gunanya kan? Betul tak? Sebab nilai Islam itu kan bergantung kepada nilai keimanan, dan nilai keimanan itu kan boleh ditentukan melalui sejauh mana tali persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah. Perempuan kalau belajar tentang kata ikhwah, ikhwah itu tak sama dengan ukhwah. Ikhwah itu adalah sebutan persaudaraan yang diikat atas nama darah.
Ya, kalau ukhuwah itu persaudaraan yang diikat bukan oleh darah, tetapi oleh oleh sisi-sisi kemanusiaan ya. Cuma kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebut innamal mu'minuna ikhwah bukan innamal mu'minuna ukhwah? Ya kan? Sebab Allah kata walaupun sesama mukmin ini bukan atas talian darah, tetapi cara kamu memperlakukan, membela, melindunginya macam itu saudara kandung kamu. Nah, itu perintah dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Tapi kita hidup di akhir zaman macam sendirian gitu kan? Nah, ketika kita rasa sendirian, maknanya betul Islam itu gharib dari segi pengaplikasian nilainya. Walaupun identity card ramai orang itu Muslim, agama apa Islam, tapi tak sholat juga. Agama apa Islam, tetapi tak ikut syariat juga. Agama apa Islam, tapi budayanya macam jahiliyah, tak suka ilmu. Itu budaya jahiliyah. Kemudian suka dengan budaya hedonis. Ya. Keluar malam, pagi tidur. Bukan malam untuk bermunajat, bukan pagi untuk bekerja, dan macam, Masya Allah. Dan sekarang ini banyak benda-benda yang sudah dinormalisasikan sebagai sebuah nilai, tapi bukan dari Islam. Dan itu sudah majority. Pompong kalau perasan. Mana-mana tayangan dalam media sosial, tak kisah dalam media-media yang dapat diakses oleh anak kecil ataupun orang dewasa, mana-mana dalam media sosial yang ditayangkan sekarang masalah apa? Masalah, contoh ya, saya contohkan yang sudah trendy, perselingkuhan dan perceraian. Tentang masalah libido seksual, tentang masalah bagaimana lelaki tak boleh nak kontrol nafsunya, dan bagaimana perempuan tak boleh kontrol nafsunya nak expose dirinya, sehingga bersatulah, dan itu sudah trendy, sudah wajar begitu. Oke. Bayangkan kalau misalnya kita tengok dalam satu sekolah, misalnya di survei satu kelasnya itu, anak-anak sekolah menengah, mana yang masih virgin, itu cuma dihitung satuan ataupun belasan. Yang lain sudah ratusan. Yang lain buat benda macam itu, Allah sudah lumrah, sudah normal. Kalau disurvei lagi rumah tangga, mana yang boleh bertahan dengan yang tak bertahan, itu kan juga sudah mulai nampak banyak yang tak bertahannya, banyak yang goyangnya. Kadang-kadang saya pun mulai menelusuri sebab gitu. Contoh misalnya ya, sahabat-sahabat, ini kan fakta. Makanya saya kenapa nak ulas lagi hadis yang sebelumnya kita bincang ini. Kita akan berbicara lebih jauh lagi, di mana kita jangan terkecoh dengan kuantiti jumlah masyarakat Islam, tetapi kualitinya. Sekarang kita nak tengok kualiti, sehingga kita layak mengatakan diri kita pada akhir zaman yang Islam itu nilainya gharib gitu ya, untuk diterapkan. Bila saya survei kan, saya coba, kenapa orang yang ya rumah sudah besar, tubuh badan pun dah cantik, suami pun dah handsome, anak-anak pun lahir dengan comel-comelnya, pekerjaan ada menjanjikan. Tapi kenapa perempuan menggugat cerai suaminya? Ditanya, apakah suaminya itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Tidak. Apakah suaminya itu begitu bakhil ya dan pelit dengan nafkah? Tidak. Apakah suaminya itu tidak setia, main perempuan di belakang? Tidak. Terus kenapa minta cerai? Suaminya pendiam. Oke, kalau kita bagi kerangka 100% hubungan berumah tangga itu adalah tadi ya, kesetiaan, ekonomi ya, finansial, kesetiaan, nafkah, kemudian kelembutan ada. Maknanya yang tak ada ini tadi kan dia pendiam. Dia tak boleh nak melayan, tidak humoris begitulah. Itu kata perempuan, saya tak boleh hidup dengan laki-laki yang pendiam. Istilahnya kalau kita sebut banyak melakukan silent treatment. Tapi
silent treatment bukan sebagai bentuk dendam, tapi memang dia pendiam gitu. Dia tak boleh banyak bercakap. Katanya tak nikmat. So maknanya ini kan 20%, sorry, kalau ada 5, maknanya ini kan 1 per berapa ini? 1 per 4-nya sahaja yang tak dapat. Dan dia nak hilangkan yang 3 ini untuk mencari yang di sini. Oke, ada lagi katanya suaminya itu tidak sepemikiran, tak sefrekuensi. Oke, contoh kalau 5 ini menjadi kriteria, kalau 1 itu tidak ada, dia nak cari orang lain untuk cari yang 1 ini. Jadi dalam rumah tangga itu mesti kan tidak sempurna. Setiap orang itu kan struggle dengan kekurangannya. Tetapi nanti ketika nilai Islam itu tidak diterapkan, di mana Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, Allah jadikan sebagian di antara kalian itu sebagai fitnah. Apakah kamu boleh bersabar? Ketika nilai Islam tak diwujudkan dalam bentuk kesabaran, akhirnya ganti terus. Jadi normalisasi perceraian. Risaunya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan kasih sayang yang sepatutnya daripada ibu bapak, dan inilah proses penghancuran yang kita katakan mungkin mereka anak-anak ini hidup, tapi hidupnya itu tidak boleh mengisi, memaknai kehidupan dengan baik. So di population dari sudut quality, kan ada ungkapan begini daripada salafus soleh, kami perempuan itu saat ini mandul, bukan karena tak punya anak, tapi tak boleh nak mengarahkan anak, mendidik anak. Karena konsekuensi ketidakmandulan itu punya anak, dan anak itu berkualiti. Jadi mungkin ramai juga anak-anak itu hidup hari ini, tapi kehidupannya itu seolah-olah tiada karena tidak ada makna dalam kehidupan mereka. Dan yang merusaknya adalah normalisasi tadi itu. Dalam rumah tangga berbentuk perceraian, perselingkuhan, ada affair dengan perempuan lain ataupun dengan laki lain. Kan normal itu sudah. Mana ada orang bincang sekarang tentang perceraian itu tidak normal. Mana ada orang bincang tentang buka aurat itu tidak normal. Mana ada orang yang bergaduh di depan orang antara suami istri itu tidak normal. Itu udah normal. Mana ada orang buka-buka baju itu tidak normal. Itu udah normal. Mana ada orang yang mengejar dunia tak mau belajar. Itu tidak normal. Itu udah normal. Kalau anak sekarang, Kak, saya bagi tahu, yang dikejar itu bukan ilmu. Yang dikejar itu adalah bekerja. Karena itu persijilan yang dikejar nomor 1. Tujuannya untuk bekerja. Sedangkan kita belajar itu untuk mencari ilmu itu adalah untuk menata hidup kita. Untuk supaya kita boleh mengamalkan nilai Islam. Dan supaya kita ketika di akhir zaman itu kita seperti fasa para sahabat memegang nilai Islam di saat orang tidak suka dengan Islam. Nampak tak? Jadi inilah sahabat-sahabat sekalian, pentingnya belajar tentang keadaan yang telah disabdakan oleh Nabi. Jadi sekarang ini kita hidup di akhir zaman, kita akan seperti orang asing. Dan ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, orang asing itu siapa? Perhatikan di situ, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Jadi Rasulullah kata, semua orang dah jahat, semua orang dah baik. Tapi masih still ada sedikit orang yang tetap baik dan berbuat baik. Nah ditanya, siapa mereka itu? Ya kita berdoa semogalah kita tetap boleh memegang nilai Islamnya, memperjuangkannya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Biasanya kan begini ya perempuan ya. Buah itu kalau masih segar, dihimpun dengan buah yang kotor, yang dah rosak, yang busuk, lama-kelamaan buah itu akan ikut busuk jika tidak diasingkan segera buah itu. Betul tak? Kita kalau tidak belajar untuk mengasingkan diri, sibuk larut bersahabat dengan orang-orang teruk, orang-orang jahat. Lama-kelamaan kita akan terikut dengan budaya itu. Awalnya kita mungkin masih menutup hijab, menutup aurat.
Boleh jadi kurang sikit labunya, jadi pendek. Lama-lama boleh sampai ke leher. Lama-lama tinggal pas layar, tinggal apa? Iyalah, scarf macam itu. Pas tuh ujungnya udah tanggal. Sikit-sikit dia. Karena itu segera untuk mengasingkan diri. Ya, maka Nabi SAW tuh jelas perintahnya di akhir zaman itu, ikatlah anak-anak dan istri kamu untuk duduk di rumah dan ajarkan mereka tentang Islam. Karena mungkin di luar pengaruhnya lebih besar. Dan takut tidak sanggup untuk mengawal pengaruh itu. Jadi orang yang memilih untuk tetap baik di saat masyarakat itu tidak baik, itulah orang asing. Orang yang memilih untuk memperbaiki keadaan diri sendiri ataupun orang lain, di saat orang lain tetap peduli lagi dengan keadaan, bahkan lebur dengan keadaan yang buruk, itulah orang-orang asing. Jadi bersediakah kita untuk menjadi seperti itu? Mungkin nanti ya akan ada orang yang secara direct menyebut dengan kata-kata mereka, kok ini ketinggalan zaman. Mama ini tak trendy lah. Dah zaman macam ini, tak kenal makeup. Pakai ini, pakai itu, habis. Kita dianggap ketinggalan zaman oleh anak kita. Mama zaman ini masih aja pakai bag lama itu. Tengok yang trendy sekarang. Mama, macam-macam. Mama tudungnya, mama cara bicaranya, mama cara sikapnya, mama semuanya akan disebut oleh anak supaya kita berasimilasi dan menyamakan diri kita dengan masyarakat yang ada di luar. Oke, jadi inilah pentingnya kita untuk melihat posisi kita bahwa kita di akhir zaman ini lebih kurang Islam itu yang kita pegang seperti mana Islam dipegang oleh para sahabat. Ya, alhamdulillah bertualah kita. Maksudnya kita ada struggle, kita ada perjuangan. Kalau dulu kita suka bersenandung, alangkah indahnya hidup ini ya. Andai kata aku boleh berjumpa Nabi, mengecup Nabi gitu. Nabi tinggalkan warisan yang utama, Quran dan Sunnah kita tak pegang, tapi berharap nak jumpa Nabi secara fisikal. Fisikal itu benda fania, benda yang fana. Tetapi hati Nabi dan apa yang telah diwariskan itu tidak fana. Jadi bagaimana Ustazah di akhir zaman ini apabila kita asing, para sahabat juga rasa asing dan kita rasa asing, bagaimana kita nak menggantikan maksudnya bagaimana cara kita nak supaya seolah-olah kita itu bersama Nabi SAW seperti mana sahabat bersama Nabi. Kata Ibnu Mubarak, bersahabatlah dengan seseorang itu melalui kitab yang ditinggalkan. Jadi Ibnu Mubarak itu pernah balik daripada sholat jamaah. Kemudian ramai para jamaah itu berlipat-lipat di tepi jalan membincangkan tentang mungkin bincang tentang keadaan mereka atau agama mereka. Maka Ibnu Mubarak itu dijemput dan diajak, jom mari kita berlipat membincangkan tentang Islam. Kata Ibnu Mubarak, aku sudah punya teman dan temanku sangat jujur dan menunggu aku dalam rumah. Ternyata ada buku yang dipelajari oleh Ibnu Mubarak. Dan ketika mempelajari buku itu sama sedang berhadapan dengan pemilik buku itu. Contohnya misalnya kita belajar tentang hadis Nabi SAW. Kita tanya, siapa yang bersabdakan ini? Innal Islam bada'a ghariban. Nabi kan? So secara tak langsung sekarang ini kita bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi begitu. Kalau kita nak mengulang sejarah di masa lalu, ada bersama kita. Gharibnya kita sudah ada, nabinya secara fisikal tidak ada, tapi peninggalan warisannya itu ada. Itulah sunnah Nabi SAW. Kalau boleh, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita menua bersama Al-Quran. Mari kita menua bersama sunnah Nabi SAW. Kita menua bersama Allah, kita menua bersama Muhammad SAW. Supaya kita bahagia. Supaya kita bahagia. Ramai di antara kita takut bila tua.
takut sendiri, takut sepi, takut sunyi, ya kan? Sampai ada karena takut sunyi, takut sepi itu dia menikah lagi karena tak mampu berharap ke anaknya akan menemani. Oke. Sebetulnya sendiri itu bukan jasad. Sendiri itu adalah jiwa. Kalau seandainya kita sendiri secara jasad, tetapi hati kita, jiwa kita bersama Allah, itu bukan sendiri lagi. Jadi bagaimana sekarang kita nak reset pola pikir kita untuk akhirnya kita menua bersama Allah, kita menua bersama Rasulullah. Artinya kita sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita betul-betul jadi ghuraba di akhir zaman. Mengapa perlu jadi ghuraba? Fatuba lil ghuraba, karena hanya ghuraba saja, orang-orang asing saja yang dikatakan bertuah, yang dikatakan berbahagia. Tuba itu dari asal kata toyib. Toyib itu bagus. Maka keadaan yang bagus itu hanya dimiliki oleh para ghuraba, yaitu orang-orang asing yang di akhir zaman semua orang sudah jahat, sudah buruk, sudah melepaskan nilai keislaman, tapi kita tetap memegang nilai keislaman. Itulah dikatakan sebagai ghuraba yang mendapatkan keberuntungan, kebaikan dan keadaan yang sehat. Kita jangan memandang ya orang-orang jahat itu keadaannya baik, tidak. Keadaan mereka itu tidak seperti mana yang mereka zahirkan. Seolah zahirnya mereka happy, tapi dalamnya tersiksa sebetulnya. Tuba itu merujuk kepada keadaan hati yang sehat, keadaan jiwa yang bahagia sebetulnya tuba itu. Fatuba lil ghuraba. Sekarang kita nak bahagia tak? Kita nak bahagia. So kita ingin juga kan mendapatkan husnul khotimah, ya kan? Kita ingin tetap memegang nilai agama kita kan? Kita ingin tetap memegang nilai iman kita kan? Kita ingin tetap memegang nilai ihsan kita. Jom kita sambung pada hadis berikutnya. Oke, hadis yang pertama ini Ustazah buka soalan dulu. Ya, masing-masing yang nak bersoal boleh unmute kan ini mic supaya Ustazah boleh dengar persoalannya. Ada soalan ke tidak? Saya bagi masa untuk bersoal, ada soalan ke tidak? Oke, tak ada ya? Paham ya, senang paham ya? Oke, jadi Ustazah buat kesimpulan. Melalui kitab Ad-Durar As-Saniyah, ya, Ustazah merumuskan dalam kitab itu disebutkan bahwa hadis ini memberikan satu pelajaran kepada orang-orang yang telah beriman untuk sentiasa menempatkan dirinya pada posisi kebaikan. Di saat keburukan sudah menyebar luas. Tempatkan diri kita pada posisi yang baik. Dan tetap menjadi orang yang baik di saat semua orang sudah hilang kebaikan. Di saat orang-orang sudah berposisi pada benda-benda yang buruk. Dan yang kedua, ringkasannya adalah setiap usaha kita yang ingin menjadi orang baik, itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap usaha kita untuk tetap bersabar agar jadi orang baik di akhir zaman, itu akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pegang kata-kata fatuba lil ghuraba. Keberuntungan itu hanya bagi orang-orang yang asing. Kita masuk pada hadis yang ke-977 ya. Puan-puan semuanya boleh dibuka dan diperhatikan. An Mujahidin qala kharajtu ila al-Iraqi wa syayya'na Abdullah ibn Umar falamma faraqna qala inni laisa indi syai'un u'tikum walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha idza studi'a
syai'an hafidhahu wa inni astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. An Mujahid, daripada Mujahid. Qala, berkatalah Mujahid. Kharajtu ilal Iraq. Aku keluar menuju Irak. Aku bermusafir ke negeri Irak. Kata siapa? Mujahid. Mujahid ketika itu berkata sendiri, tetapi menjelaskan tentang situasi dirinya bersama para sahabat lainnya yang sedang pergi ke Irak. Kira Mujahid itu bukan masuk kategori ini ya, sahabat besar ya, tabi'in. Wa syayya'na Abdullah bin Umar, dan ketika kami sedang akan melakukan musafir ke negeri Irak, tiba-tiba Abdullah bin Umar, anak kepada Umar, ya, Abdullah bin Umar ini menyusul, yang mengikuti Mujahid dan kawan-kawannya. Falamma faraqna, maka tatkala Mujahid dan kawan-kawannya bersama Ibnu Umar hendak berpisah. Maksudnya Ibnu Umar tadi kan dia mengejar rombongannya Mujahid. Dan sebelum Ibnu Umar itu patah balik, ya, berpisah daripada rombongan Mujahid, Ibnu Umar itu sempat berkata, ini Ibnu Umar ya, sempat berkata, dia kata begini kepada Mujahid dan kawan-kawannya. Inni laisa indi syai'un u'tikum. Sesungguhnya untuk melepaskan kalian pergi ini, aku tak punya apa-apa yang aku nak berikan kepada kalian. Tengok nih, Ibnu Umar melihat Mujahid dan kawan-kawannya hendak pergi bermusafir kemana? Ke Irak. Nah, sebagai saudara sesama mukmin, dia mengejar. Mengejar siapa? Mujahid dan kawan-kawannya ini. Mengejar untuk memberikan sesuatu, tetapi dia tak boleh memberikan sesuatu secara fisikal. Laisa indi syai'un u'tikum, aku tak punya sesuatu yang boleh aku nak berikan kepada kalian. Tetapi, kata Ibnu Umar, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku hanya punya sesuatu yang pernah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku berikan kepada kalian. Jadi ketika mana pemberian fisikal tidak dapat dihulurkan, maka Ibnu Umar dia tes Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau hendak melepaskan sahabat-sahabatnya pergi, Nabi pasti akan memberikan sesuatu nasihat gitu. So, nasihat ini dipegang oleh Abdullah bin Umar dan coba untuk diberikan kepada Mujahid dan kawan-kawannya. Jadi ketika tidak ada bantuan yang sifatnya fisikal, boleh dibantu secara intelektual, pemikiran gitu kan, nasihat. Kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda begini. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, idastudi'a syai'an, jika dititipi sesuatu, hafizau, Allah pasti akan menjaga titipan itu. Wa inni astaudi'ullaha dinakum, oleh itu sekarang ini aku sedang menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian yang kalian bawa. Kemudian amanah kalian yang kalian bawa. Kemudian kesudahan atau penutup amal kalian. Dari sekian banyak amal itu penutupnya aku serahkan kepada Allah, aku titipkan kepada Allah. Jadi begini ceritanya sahabat-sahabat. Kita cerita dulu tentang Nabi SAW. Jadi Nabi itu kalau hendak melepaskan sahabat-sahabatnya pergi bermusafir, Nabi itu punya pesan spesial. Dan ini yang perlu kita contoh bila sahabat kita nak musafir. Selalunya kita cuma menggunakan kata, saya nak pergi insya Allah 20 hari bulan ini saya nak pergi ke Lombok untuk musafir safari ma'rifat. Fi amanillah ustazah gitu kan.
fi amanillah ustazah. Gitu. Lalunya begitu kan? Fi amanillah, semoga ustazah sentiasa dalam keadaan aman, yaitu dilindungi oleh Allah. Fi amanillah. Gitu. Itu yang famous lah kita dengar ya. Ma'asalama, ya, fi amanillah gitu. Ada sunnah Nabi yang kita abaikan. Kita abaikan bukan sengaja, tapi karena kita belum belajar. Nah, ini bezanya orang belajar dengan tak belajar adalah melalui pola interaksi dia. Bila jumpa sahabatnya yang nak pergi bermusafir, kita akan temui dia, kita akan jumpai dia dulu untuk kita sampaikan apa yang biasa Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. So, pertanyaannya, Nabi sampaikan apa ya kepada sahabat-sahabatnya? 3 hal yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya dan nanti akan dicontoh oleh Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar itu melihat sahabat-sahabatnya pergi bermusafir gitu kan. Jadi dia ada kesinambungan sunnah Nabi itu. Jadi bukan terhenti pada Nabi, tetapi sahabat-sahabat yang mengenali sunnah itu diteruskan dan kita mencoba untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah itu. Kan betul tak? Jadi Nabi itu akan mengatakan kepada orang-orang yang bermusafir itu astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku menitipkan agama kalian kepada Allah selama kamu dalam perjalanan. Juga amanah-amanah kalian kepada Allah, juga penutup amal-amal kalian. Mungkin kita bertanya, kenapa Ustazah Nabi SAW melepaskan para sahabatnya dengan nasihat seperti itu? Kenapa? Begini, dalam buku yang saya baca, yaitu Syarahan Durar Saniyah, itu dikatakan oleh pensyarahnya begini. Orang itu kalau musafir, maka akan 2 hal yang akan dia hadapi. Al-masyaqqatu wal khawfu. Pertama adalah kesusahan. Masyaqqah. Susah. Dan yang kedua adalah al-khawfu. Rasa takut. Panik. Orang kalau sudah memiliki keadaan susah, pasti takut, itu nanti tingkah lakunya, perilakunya itu tak stable. Dia akan dipengaruhi oleh kecemasan batinnya. Batin yang cemas, takut, itu boleh membuat musafir tidak konsisten dalam memegang agamanya. Tidak konsisten dalam memegang amanahnya. Tidak konsisten dalam melaksanakan amal kebaikan. Karena dia takut. Dan yang kedua susah. Contohlah. Bila saya bermusafir dengan pelbagai jenis manusia. Tak kisah dengan keluarga. Tak kisah dengan sahabat. Tak kisah dengan orang lain gitu ya. Kadang-kadang yang paling susah dilakukan adalah sholat. Apalagi kalau perempuan. Sudahlah berdandan. Pakai makeup. Pakai tudungnya pun dah ribet sangat berapa lapis dia dipusing-pusing dah macam-macam kan dengan ya stokingnya, handsocknya, anak tudungnya, semi-semi anak tudungnya, mani-mani brushnya, berapa banyak pin ditusuk-tusuk dalam kepalanya. Bila sudah di perjalanan itu dah penat. Pas itu azan itu, ya Allah. Walaupun Allah udah bagi pun yang namanya rukhsah ya. Kita merasa berat. Sampai ada yang takut kehilangan, nah ini nih, makeupnya itu akhirnya tanah sholat. Ada juga. Tapi bukan sahabat-sahabat di Malaysia. Maksudnya orang lain yang saya perhatikan. Hah? Jadi, itu yang dikatakan masyaqqah dan khauf, kepayahan
dan ketakutan. Itu boleh memalingkan seseorang untuk tidak mau lagi menjaga agamanya, ya sholatnya dibatalkan. Tidak lagi mau menjaga amanahnya, dia sudah mulai pecah amanah di jalan. Sudah tidak lagi pikir tentang kebaikan amal dia mulai sudah mengikut jalur yang tidak baik. Jadi potensial, maksudnya ada chances untuk tinggalkan dinnya, agamanya, tinggalkan amanahnya, tinggalkan juga amal baiknya. Jadi Nabi SAW juga mengatakan bahwasannya safar itu adalah bahagian daripada azab. Qit'atan minal azab. Maksudnya kita akan rasa menderita dalam safar itu. Dan biasanya orang kalau sudah menderita, orang sudah mulai ketakutan, ya tadi dia boleh tinggalkan agamanya. Kan? Nah, jadi Nabi itu karena makrifat kepada Allah, dia tahu Allah itu Al-Hafidh. Apa Al-Hafidh itu? Al-Hafidh atau Al-Hafidh itu adalah yang menjaga. Kalau Allah itu sebagai penjaga, ya kita yang faham Allah sebagai penjaga, kita minta Allah itu menjaga kita, kan? Nah, Nabi itu karena mengetahui psikologi musafir itu ketakutan dan kepenatan, maka Nabi tak nak para sahabatnya itu nanti kehilangan agama, amanah, dan amal. Maka Nabi yang tahu Allah itu Al-Hafidh, Nabi menyerahkan agama sahabatnya, amanah sahabatnya, amal sahabatnya, itu kepada Allah, agar Allah Al-Hafidh itu menjaga. Astaudi'u, aku menitipkan, kata Nabi. Dinakum, agama kalian, Allah kepada Allah. Atau astaudi'u, aku menitipkan Allah kepada Allah. Dinakum, yaitu agama kalian. Agar kalian ketika musafir tetap melaksanakan nilai agama itu. Wa amanatakum, agar kalian ketika musafir itu tetap menjaga amanah itu. Banyak orang musafir pecah amanah. Agar kalian ketika musafir itu tetap melaksanakan amal sehingga ketika diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu 3 itu yang Nabi titipkan kepada Allah untuk melepas sahabatnya. So, sekarang kita merefleksi diri kita. Apa yang akan kita titipkan kepada Allah ketika kita melepas sahabat kita? Selalunya kita kalau mau haji, musim haji ya Kak Noah ya, selalu hanya kolek duit ya untuk sahabat kita yang akan musafir gitu kan. Nah, biasanya kan oke, tahun ini yang akan dijemput haji itu sebanyak daripada surau Kausar ya, daripada pengajian kita sebanyak 7 orang. So kita panggil, kita bagi. Adakah itu salah saja? Tidak salah. Memberi bekalan itu tidak ada masalah. Itu mereka sahabat kita, saudara kita kan. Tetapi ada yang paling penting, bagaimana di saat kita tidak mampu memberikan bantuan finansial itu. Seperti mana Ibnu Umar. Aku tak punya sesuatu yang aku nak boleh bagi kepada kalian, wahai mujahid. Tapi aku punya sesuatu yang pernah aku dengar daripada Rasulullah. Di mana Rasulullah itu kalau melepas sahabatnya, beliau akan kata sekian-sekian. So, aku titipkan agamamu, wahai mujahid. Amanahmu, wahai mujahid. Penutup amalmu, wahai mujahid. Kepada Allah. Semoga Allah tetap menjaga Islammu, tetap menjaga imanmu, tetap menjaga ihsanmu. Sahabat-sahabatku sekalian, bila astaudiullah dinakum, aku titipkan agama kalian kepada Allah. Agama di sini adalah nilai Islam. Supaya selama dalam perjalanan itu nilai Islam yang kita terapkan. Wa amanatakum. Pernah dengar kata iman tak? Iman itu sesuatu yang boleh menghasilkan rasa aman. Dan orang yang menjaga amanah, itu vaksinnya karena dia beriman kepada Allah. Maknanya, tetap dijaga imannya. Kemudian, wa khawatima a'malikum. Amal itu, yang kita harapkan kan amal baik.
yang menutup akhir kehidupan kita. Sehingga ada istilah husnul khotimah. Bagaimana kita tetap ihsan, sama ada ihsan kita itu pada orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun orang-orang yang tidak dekat dengan kita. Dalam perjalanan kita punya sahabat-sahabat, kita tetap ingin ihsan pada mereka. Banyak tahu orang musafir ini ketika diuji oleh Allah dengan masyaqqah dan khauf itu, dia mulai hilang kawalan untuk bersosial yang baik dengan sahabat-sahabatnya. Mulai marah-marah, mulai meneking, membentak. Dia mulai tunjuk action yang tidak bagus. Sedangkan Rasulullah memperingatkan, ada orang itu jarak dirinya dengan surga itu tinggal sehasta. Tetapi dia melakukan amal ahli neraka dan mati ketika itu dengan jarak 1 hasta ke surga. So, matinya kira mati husnul khotimah ke su'ul khotimah. Tinggal sedikit tuh sehasta. Kalau kita pikirkan sayang gitu. Ya Allah Ustazah, tinggal sehasta aja. Apa susahnya? Sehasta aja. Tapi kita tak sabar untuk menunggu sehasta itu. Kita tak tahan dengan masyaqqah dalam perjalanan itu. Kita tak tahan dengan ketakutan dalam perjalanan itu. Sehingga akhirnya kita memilih jalur amal buruk. Dan kita mati dalam keadaan memilih amal buruk tadi itu. So masuklah kita ke neraka. Ada lagi, kata Nabi, jarak dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Tetapi sebelum sehasta tadi itu ke neraka, dia berbuat baik dan mati dalam keadaan mengamalkan kebaikan, yaitu amalan ahli surga. Akhirnya dia pun masuk surga, tak jadi masuk neraka. Nah, ini yang dikatakan khawatim a'malikum, penutup amal kamu. Jadi besar kemungkinan orang dalam perjalanan itu chances untuk mati itu ada. Mati kelaparan, mati kehausan ada. Dulu orang-orang dirompak, boleh jadi mempertahankan hartanya di jalan, dia dibunuh oleh perompak. Boleh jadi ketika dia tengah istirahat, tunggangannya kabur, lari, pergi. Akhirnya dia hilang perbekalan, kelaparan, kehausan. Boleh jadi untanya yang sudah disembelih itu, airnya sudah digunakan, sudah habis perbekalan airnya, tak jumpa oasis ke padang Sahara, dia juga mati. Kan? Jadi chances untuk mati di jalan itu ada. Matinya kalau mati dalam amal soleh, ya mati syahid. Tapi kalau tidak, boleh jadi menjadi ahli neraka. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau misalnya dikhabari ada sahabat-sahabat kita yang nak musafir untuk urusan agama, untuk urusan yang sifatnya itu benda-benda yang penting, bukan untuk urusan yang tidak penting kan, yang hanya nak enjoy lupa Tuhan dan buat benda-benda mengarut ya. Kita kalau dengar sahabat-sahabat kita yang baik-baik ini bermusafir, musafir yang paling suci ya, musafir haji, kemudian umrah, dan musafir lainnya, itu kita katakan kepada mereka. Katakan apa? Jangan ambil yang ini ya. Ini laisa indi syai'un utikum. Aku tak punya apa yang boleh nak aku bagi ke engkau. Padahal kita punya pun kan. Ya sambil membagi itu kita sampaikan nasihat Nabi. Kan dua-duanya dapat itu ya. Sambil membagi sesuatu. Ini mungkin nanti kamu masuk angin. Dikasih minyak angin gitu kan. Ini nanti sapukan. Dekat ini bagian leher nih. Kalau sudah krem apa semua dia boleh melenturkan gitu kan. Nih. Tapi yang paling utama adalah astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Apa itu gitu kan? Kita menghidupkan sunnah kan di akhir zaman.
begini sahabatku, kau kena pergi. Dalam pemergian itu, musafir itu, kamu akan mendapatkan banyak kesusahan, masyaallah. Kamu juga akan merasakan ketakutan, takut ini, takut itu. Potensi kamu untuk tinggalkan agama, untuk pecah amanah, untuk buat yang tidak baik itu ada gitu. Jadi ketika aku tahu, wahai sahabatku, Allah itu Al-Hafidh yang maha menjaga hamba-hambanya, aku serahkan agamamu, amanahmu, kesudahan amalmu kepada Allah Al-Hafidh. Semoga apapun yang terjadi, kamu tetap memegang nilai Islam, kamu tetap memegang nilai iman, kamu tetap memegang nilai ihsan. Dan 3 itulah, wahai sahabat, yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mengajarkan tentang Islam, Nabi mengajarkan tentang iman, Nabi mengajarkan tentang ihsan. Dan perjalanan kita saat ini adalah miniatur perjalanan akhirat. Barang siapa yang sudah memaknai perjalanan hidupnya dekat dunia, insya Allah dia sudah memaknai perjalanan akhirnya di akhirat nanti. Oke, jadi itu yang boleh kita hidupkan. Kalau kita belajar, kita akhirnya tahu kan apa yang boleh kita beritahu. Jadi ada satu ungkapan begini. Segala bentuk komunikasi kita, bahasa kita adalah bergantung pada bacaan kita. Kita tak biasa membaca sumber pengetahuan, Quran ke Sunnah. Ya omongan kita ya begitu-begitu aja. Bila melepas orang musafir, sedih tahu ditinggalkan, jangan lupa ya doakan ayah di sana ya. Selalu kan begitu kan, Kak Narasna ya. Egois betul gitu kita ini. Nah, kita yang diperhatikan oleh musafir itu. Kita tak memberikan perhatian Kak musafir. Kita jauh-jauh datang kepada sahabat kita yang nak pergi haji. Endapnya, jangan lupa doakan ayah di Kak Mekah ya. Jangan lupa ketika nanti tengah tawaf sebut nama ayah. Jangan lupa untuk anak ayah supaya dicepatkan jodohnya ya. Nah, kita menitip sejuta doa untuk sahabat kita. Nanti orang lain datang. Apakah sahabat kita dalam keadaan musafir itu akan mengingat semua yang dititipkan oleh orang-orang itu? Kita ini membawa beban je pada orang lain sebetulnya. Patutnya kita menghilangkan beban itu. Orang nak musafir ini bawa banyak beban, puan-puan. Masya Allah, betapa banyak kan orang pergi haji. Bukan baik-baik pulangnya nanti. Gaduh kat sana. Pecah mana. Ucapkan talak, cerai, macam-macam lah dekat sana. Nah, buat benda-benda yang tak elok, khianat agama kat sana pun ada. Jadi kita bila baca hadis ini, kita sebenarnya kesiankan dekat musafir itu. Jangan buat bagi beban lagi kat mereka tu. Jadi nampak kan perbezaan pola interaksi kita, tutur kata kita dengan orang lain itu bergantung pada sumber bacaan kita. Bila kita sudah mulai membaca hadis ini, so kita akan memberi makna yang terbaik untuk sahabat kita yang contoh sekarang nak pergi haji kan. Haji plus umroh kan. Coba kita ingat hadis ini. Kita bagi sampai kat dia. Ustazah, boleh tak kalau misalnya suami kita bukanlah pergi musafir jauh pun. Musafirnya dekat office Ustazah. Musafir kat office kan. Tapi kan ditempuh jarak dari Bangi ke KL Ustazah. Saya sebagai istri kan risau Ustazah. Takut apa-apa dekat jalan ke gimana-gimana ke Ustazah. Bukan apa Ustazah. Suami saya ini kedudukannya juga tinggi juga Ustazah. Bos Ustazah, CEO Ustazah. Dia ada sekretari juga Ustazah. Dia ada banyak rakan-rakan bergaul dia Ustazah. Gitu kan. Boleh kata Ustazah doa Nabi ni. Apa nasihat Nabi ni kita bagi kat suami. Boleh. Boleh. Dah kejut suami kita. Abang. Astaudiullah hadinakum. Wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku serahkan urusan agamamu, amanahmu, kamu nak pecah amanah, kata pecah amanah kan bang.
Itu Allah yang boleh jaga, Bang. Aku serahkan kepada Allah. Suami dah dengar begitu, aku titipkan engkau kepada Allah. Agamamu, Abang. Amanahmu, Abang. Amalmu, Abang. Saya titipkan kepada Allah. Kata suami, risau betul istri aku ke aku nih. Merisaukan keadaan suami itu bagian daripada manifestasi cinta. Cinta itu kan kita nak melindungi. Suami yang tak faham gini, engkau ni tak percaya dengan aku ke? Kau ni ada rasa macam aku nampak dah mulai ingkar janji ke? Suami yang tak faham hadis ini, jom kita ajarkan hadis ini juga gitu. Bahwa kita bukan buruk sangka dengan suami kita sehingga istriku tak biasa berkata ini kepada aku, tiba-tiba je, adakah dia nampak aku ada jalan dengan perempuan lain dekat office ke macam mana? Bukan. Nabi ketika bagi nasihat ini, doa ini ya, titipan ini kepada para sahabatnya, bukan Nabi itu suudzon kepada sahabatnya, tapi bentuk cintanya kepada sahabat itu jangan sampai nanti di jalan itu terlajak begitu. Nah, kita juga begitu kan. Kita tak perlu lagi pakai jampi-jampi pengasih, ayat-ayat pengasih. Naklah baca ayat Quran, letak dekat air suami, masukkan dalam tapuai suami, makanannya, minumannya kita tabur dengan ayat-ayat pengasih. Tak perlu itu. Itu tak ada sunahnya. Kalau kita tengok kan dekat media sosial, ramai orang bagi tips tu kan. Senang je nak ikat hati suami kita supaya tak lari ke perempuan lain, supaya tak pecah amanah, supaya tetap setia, jujur, amanah kepada kita. Kau masak nasi, kau bacakan air nasi itu ketika nak dimasak itu dengan sekian-sekian 1000 selawat lah, kemudian ayat surah Yusuf ayat yang keberapa ya, 53 kot ya. Baca sampai 100 kali. Tak masak-masak kita, bangun sebelum subuh pun tak habis-habis masak kita kalau baca begitu je. Lepas tu belum lagi minumnya. Kita terbuai rasa takut yang berlebihan berbandingkan orang yang kita lepaskan sendiri. Jadi tak perlu lagi kita nak baca surah Yusufnya berapa kali, surahnya berapa kali, ayat ayat pengasihnya berapa kali, sampai nama-nama Allah yang ya wadudnya itu disebut sampai 1000 kali. Tak perlu tuh. Itu tak ada panduan sunnah daripada Nabi itu. Yang ada, katakan, astaudiullah dinakum. Ya zauji, aku titipkan agamamu kepada Tuhanku yang maha menjaga. Oh, tenang lagi kita lepas begitu. Ustazah, kita dah pension baru tahu, Ustazah. Kita dah pension, dah bersama suami ni, Ustazah. Ada lagi lah berpisah dengan suami ini. Tapi baru tahu hadis ini. Tak apa. Kita bagi tahulah ke anak menantu kita, ke anak kandung kita, ke anak-anak kita atau cucu kita, kan tak ada masalah. Bukannya sabda Nabi ini juga dipas oleh Abdullah bin Umar kan kepada Mujahid. So alangkah baiknya kan dari Nabi sambung kepada Ibnu Umar, dari Ibnu Umar sambung ke Mujahid, dari Mujahid sambung lagi kepada yang lain, and then sambung ke kita hari ini. Ya Allah, ini bagusnya kita belajar sunnah Nabi ini, perempuan. Satu tenang, dua bersama Nabi, dan kita menciptakan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Walaupun sekarang sedang online begini, tak apa dah. Ada 87 sahabat kita yang mengikuti siaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. So, akhirnya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ketika Engkau mengentaskanku daripada kebodohan, hakikatnya Engkau sedang menjadikanku sebagai stranger, sebagai orang asing. Coba tanya 1000 orang. Ambil 1000 orang ya. Buat soal siasat. Pilih ilmu ke pilih harta? Tanya aja mereka. Kita hidup bukan makan ilmu, Ustazah. Kita hidup makan duit, Ustazah. Pilih harta, Ustazah. Coba ditanya perempuan. Pilih suami yang baik ke yang kaya? Kita hidup itu bukan makan kebaikan suami, Ustazah. Makan harta suami. Pilih suami yang kaya, Ustazah. Masalah baik benda kedua, Ustazah.
Kan? Itu majority kan? Nah, coba sekarang kita buat siasat pada anak-anak lepasan SPM. Nak belajar untuk kerja ke? Nak belajar untuk menata diri? Kerja lah. Yang nak menata diri itu berapa banyak? Sikit je. Itu namanya stranger. Sikit je. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dah menyebutkan supaya menenangkan hati kita. Jangan sampai ketika kita dipulaukan karena kita rasa asing itu, kita jadi macam sendirian, macam kesunyian, macam sedih gitu. Allah dah kata begini, wa qalilun min ibadiyas syakur. Memang sedikit pun orang yang mau bersyukur kepada Allah. Dibagi agama, nanti laksanakan, tak semua orang mau, pilih-pilih juga. Ya, dibagi kitab Al-Quran yang mengandungi ilmu orang terdahulu sampai ilmu yang masa kini pun tak nak, sampai buku-buku motivasi manusia. Pelik manusia nih, tak pernah meminta dirinya dihidupkan, tapi ketika dihidupkan Tuhan, tak mau menerima jalan yang dipilihkan Tuhan. Dibagi hukum, tolak. Dibagi kitab, tolak. Dibagi aturan, ditolak. Dibagi apa saja ditolak. Tapi ditanya, namanya surga tak? Padahal hidup itu ketika kita sudah ada tujuannya itu ke surga, jumpa Allah, kita simpan dalam hati kita. Dan mulai kita menata jalan menuju tujuan itu. Kita tata semuanya. Dan untuk menatanya itu kita perlu panduan Nabi SAW. Dan Nabi memandu kita untuk sampai kepada Allah. Serahkan kepada Allah urusan agama kita, iman kita, ihsan kita. Ya, tadi amanahnya, khawatim amalnya, kita serah kepada Allah. Semoga Allah mengkurniakan kita husnul khatimah. Itu yang kita nak. Jadi, nanti sahabat-sahabatku sekalian, nak melepaskan teman-teman kita yang nak pergi haji, sebagai tetamu Ar-Rahman, coba kita mulai hidupkan hadis ini ya. Kita katakan kepadanya, Ustazah, kalau tak boleh pakai bahasa Arab, boleh tak pakai bahasa Melayu? Boleh. Sahabatku, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu. Lega dia. Lega. Kita tak minta didoakan dia pun, dia akan doakan kita. Karena kebaikan itu akan berujung kepada kebaikan. Oke, itu sahabat-sahabat yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, 2 hadis ya, yang dua-duanya practically yang kelebihannya belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. So ada soalan tak tentang hadis yang kedua tadi itu mengenai melepas musafir? Ada soalan? Tak ada ya? Mudah ya? Senang paham ya? Oke, alhamdulillah jika senang difahami, Ustazah pun senang hati gitu. Artinya apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik dan kita hanya berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan di sebalik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedia selalu di akhir zaman untuk menjadi stranger. Insyaallah itu yang terbaik bagi kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Esok dulu. Esok. Oke. Esok saya ada kelas, mungkin saya agak lambat datang ke macam mana sebab kelas saya pukul 9 sampai pukul 12. Jadi kalau tak datang saya sampaikan sekarang ya. Jadi esok saya ada kelas dari pukul 9 sampai pukul 12. Jadi kalau tak datang ya sekarang saya sampaikan selamat raya. Mohon maaf zahir dan batin. Ustaz je lah datang. Assalamualaikum. Ada ustaz lain ke di sana? Ada, Ustaz Syami ada, Ustaz Zul ada. Okey, bermula pukul berapa sehingga berapa, Kak? Dalam pukul 11 ada punya tu. Pukul 11 tu habisnya.
Tak, pukul 11 baru mulalah habis kuliah Ustaz Zul. Oh, pukul 11 baru habis. Okey, insyaAllah. Kita cubalah, kita arrangekan. InsyaAllah. Okay. Sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Sama-sama. Very good. Alhamdulillah, oke je. Ini ada Cici.